A. Penyakit menular seksual atau PMS. 1. Pengertian. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual juga dengan istilah infeksi menular seksual dan penyakit kelamin. B. Penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Dengan perkembangan bidang kedokteran diketahui berbagai bakteri, jamur, protozoa, dan virus yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Umumnya penyakit ini cepat menular karena seseorang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Selain itu dapat melakukan hubungan seksual. Penularan penyakit ini melalui cara berikut. 1. Penyakit herpes. 2. Transfusi darah. 3. Ibu hamil. 1. Penyakit herpes. Selain melakukan hubungan seksual, penularan ini dapat melalui sentuhan atau melalui cara lain seperti menggunakan handuk yang dengan penderitanya. 2. Transfusi darah. Transfusi darah seperti menggunakan jarum suntik yang sama dengan penderita PMS dapat menularkan dengan cepat. Transfusi darah ini dapat melalui alat yang digunakan oleh seseorang untuk membuat tato. Jika alat yang digunakan tidak disterilkan, akan menularkan penyakit kepada orang lain. 3. Ibu hamil. Ibu hamil rentan menularkan penyakit menular seksual kepada bayinya. Umumnya penyakit seksual ini dapat menular melalui proses menyusui. C. Macam-macam penyakit menular seksual PMS. 1. Berdasarkan virus. Yang pertama, herpes progenitalitas adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. B. Virus hepatitis. Ada berbagai macam virus hepatitis atau radang hati, misalnya hepatitis A, B, C, dan D. 2. Berdasarkan organisasi dan bakteri. A. Genere. Genere atau biasa disebut kancing nanah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Gonococcosis. Penyakit ini sangat cepat menularnya. Penyakit genere menyerang organ kemih dan organ seks manusia. Selain itu, menyerang organ lainnya. B. Sifilis adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan menular. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu kuman yang berbentuk berpilih-pilih, yaitu Cryphanchaita. C. Vaginitis. Vaginitis adalah infeksi atau inflamasi yang terjadi pada vagina. Vaginitis memang dapat ditangani sendiri tanpa ke dokter. Misalnya jika sudah mengenal gejala-gejalanya karena pernah mengalami vaginitis dan sembuh sepenuhnya. D. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Chlamydia yang tidak segera diobati dapat meningkatkan resiko kemandulan, terutama pada wanita. Penyakit ini dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria, chlamydia dapat menyerang saluran kencing, uretritis, sedangkan pada wanita, chlamydia dapat terjadi di organ panggung. F. Crankroid adalah salah satu penyakit menular seksual akut yang menyerang bagian genitalia, yaitu alat kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh virus Streptobacillus ducreyi. Gejala awal penyakit ini adalah munculnya benjolan-benjolan kecil di sekitar alat kelamin. G. Granuloma inguinale adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang berusia antara 20-40 tahun yang aktif secara seksual. Granuloma inguinale bisa ditandai dengan munculnya benjolan merah berukuran kecil yang tidak terasa nyeri di area kelamin.
3. Berdasarkan parasit. A. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh serangan protozoa parasit. Trichomonas vaginalis merupakan infeksi yang biasanya menyerang saluran genitourinary. Uretra adalah tempat infeksi yang paling umum pada laki-laki, dan vagina adalah tempat infeksi yang paling umum pada wanita. B. Pediculosis pubis adalah infeksi tuma pada rambut di daerah pubis dan sekitarnya oleh parasit Pityurus pubis yang merupakan parasit yang hidup di daerah berambut. Pityurus pubis berukuran 1-3 mm, berkaki 6 dan ditularkan melalui kontak seksual. 1. Pendidikan seksual. Pendidikan seksual dapat diartikan sebagai penerangan anatomi, fisiologi seksual manusia, bahaya penyakit kelamin, dan sebagainya. Pendidikan seksual merupakan ruang pembahasan yang luas dan kompleks. Pendidikan seksual dapat hanya mengenai penerangan seksual dan semata-mata menyangkut masalah biologi dan fisiologis, tetapi juga psikologis, agama, dan kesehatan. Pendidikan seksual adalah penerangan anatomi seperti pertumbuhan rambut pada ketiak dan sekitar alat kelamin serta mengenai proses reproduksi melalui hubungan seksual. 2. Pendidikan agama. 1. Memisahkan tempat tidur anak. Setiap orang tua berusaha untuk mulai memisahkan tempat tidur anak-anaknya ketika mereka memasuki usia 7 tahun. 2. Meminta izin ketika memasuki kamar orang tua. Sejak dini anak-anak sudah diajarkan untuk selalu meminta izin ketika akan masuk kamar orang tuanya pada saat waktu tertentu. 3. Mengajarkan adab memandang lawan jenis. Berilah pengertian mengenai adab dalam memandang lawan jenis sehingga anak dapat mengetahui hal-hal yang baik dan buruk. 4. Larangan yang menyebabkan rahasia suami istri. Hubungan seksual adalah hubungan yang sangat khusus bagi suami istri. Oleh karena itu, kerahasiaannya pantas dijaga. Mereka tidak boleh menceritakan kekurangan pasangan kepada orang lain. Pendidikan seksual sangat penting bagi remaja karena 1. Dapat mencegah penyimpangan dan kelainan seksual. 2. Dapat memelihara tegaknya nilai-nilai norma. 3. Dapat mengatasi gangguan psikis. 3. Keluarga. 1. Faktor keluarga sangat menentukan dalam masalah pendidikan seksual sehingga perilaku seksual dapat dihindari. Pengetahuan yang benar tentang dampak serta bahaya seksual bebas harus benar-benar diketahui dengan baik oleh setiap anggota keluarga. 2. Keluarga harus benar-benar mengetahui tentang permasalahan seksual dalam menjelaskan kepada anak-anak. 3. Seorang ayah mengarahkan anak laki-laki dan seorang ibu mengarahkan anak perempuan dalam menjelaskan masalah seksual. 4. Jangan menjelaskan masalah seksual pada anak laki-laki dan perempuan di ruang yang sama. 5. Hindari hal-hal yang berbau pornografi saat menjelaskan seksual. Pilihlah kata-kata yang sopan. 6. Penting bagi kedua orang tua untuk meyakinkan bahwa teman-teman putra-putri mereka adalah anak-anak yang baik. 7. Memberikan perhatian terhadap kemampuan anak di bidang olahraga dan menyibukkan mereka dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. 8. Tanamkanlah etika memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat karena itu sesuatu yang paling berharga. 9. Membangun sikap saling percaya antara orang tua dan anak.